mengenai komunitas atas jemaatmu. Berkati agar rancanganmu digenapi, rancanganmu terjadi atas setiap kami. Baik mereka yang ada di gereja ataupun mereka yang menyaksikan cara streaming, setiap kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, apapun namanya, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan, amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Dia ada feedback itu mungkin. Puji Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan, saya senang lihat kamu di gereja pagi ini. Bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Yuk biar rame gereja ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan belajar, kita masuk kepada minggu ketiga dari sebuah serial khotbah tentang komunitas atau community. Dan hari ini saya beri judul khotbahnya adalah The Power of Community, kuasa dari komunitas. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati. Bilang saudara, kamu pasti diberkati. Coba saya mau absen dulu di sini, siapa yang sudah tergabung dalam komunitas sel gereja kita di tempat ini, teman seperjalanan, bisa lambaikan tangan saudara yang sudah bergabung. Oh puji Tuhan, angkanya makin banyak. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk 3, 2, ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Sekali lagi saudara, sebab apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku apa? Ada di tengah-tengah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus ada di tengah-tengah kita. Alkitab saya mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam setiap perkumpulan atau dalam setiap komunitas. Tuhan gak selalu hadir. Alkitab mengatakan tidak di semua komunitas Tuhan itu hadir. Tapi Alkitab saya mengatakan dengan tegas, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti apa artinya? Arti dari ayat ini Tuhan berjanji. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan janji. Tuhan janji apa? Bahwa dia selalu hadir di tengah-tengah komunitas yang tujuannya berkumpul karena Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus selalu hadir di tengah-tengah komunitas yang tujuannya adalah Yesus. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus gak selalu hadir. Jangan saudara pikir dia hadir di semua komunitas. Alkitab saya bilang dengan tegas bahwa Yesus tidak selalu hadir dalam semua komunitas. Di komunitas bubur yang tidak diaduk. Kan ada komunitas bubur tidak diaduk. Ini saudara udah sarapan belum sih? Belum ya, nanti saudara sarapan. Bilang sama yang jual nama orang lain. Yesus selalu hadir kalau komunitas itu tujuannya untuk kemuliaan bagi namanya. Yesus selalu hadir kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara mungkin ada komunitas yang namanya komunitas kumpulan orang-orang Batak se-Jabodetabek misalnya. Kalau di situ ada Yesus, tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Yesus hadir. Tapi kalau tujuannya boleh komunitas orang gereja, tapi bukan untuk nama Tuhan, untuk gosip, maka saya pastikan Yesus gak ada di sana. Karena gak mungkin Yesus hadir dan bilang, ngomongin siapa? Nah oleh karena itu kita perlu memilih atau pilihlah selalu berada dalam komunitas yang benar. Jauhilah komunitas yang salah. Sama-sama bilang sama saya perlu pilih teman yang benar.
Belum semuanya, lebih semangat lagi dong kerinduanku church. 3, 2 ya. Amin. Coba colek kiri kanan saudara, perhatikan temanmu bilang. Amin. Oleh karena itu saya perlu pilih komunitas yang benar. Saya perlu menjauhi komunitas yang salah. Saya kasih contoh sama saudara. Ada 2 murid Yesus. Namanya Simon Petrus dan yang kedua namanya Yudas Iskariot. Simon Petrus, Yudas Iskariot. Dua-duanya punya salah. Dua-duanya kesalahannya fatal. Yang satu sangkal Yesus, yang satu jual Yesus. Tapi saya mau tanya, endingnya sama apa beda? Yang satu endingnya jadi salah satu rasul terbesar. Yang satu endingnya jadi pemimpin rasul. Bahkan jadi gembala gereja pertama. Namanya Simon Petrus. Yang kedua hasilnya ngapain dia Bapak Ibu? Kalau orang Jakarta bilang metong. Mati. Apa yang membedakan mereka? Pak, Bu, kita berada di dunia yang maaf ya. Kalau kamu benar, kamu dikasih tepuk tangan. Tapi kalau kamu boleh benar bertahun-tahun, salah sekali, habis. Betul atau tidak? Kita orang salah, gak ada yang mau nemenin. Berapa banyak dari kita punya hal yang terlalu baik, terlalu keren, tapi kita salah sekali. Atau gagal sekali. Waduh, ini saudara gak terlalu semangat apa gimana sih? Apa video lagi aja gimana? Simon Petrus salah. Tapi dia berakhir menjadi rasul, salah satu rasul terbesar. Bahkan gereja Katolik menyebut dia sebagai yang disebut sebagai gembala pertama. Yudas salah. Tapi ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena di tengah kesalahan mereka, yang pertama memilih komunitas yang benar, yang kedua lari ke komunitas yang salah, sehingga jadinya mati. Kita melihat bahwa Simon Petrus berakhir dalam pertobatan, berakhir dalam pemulihan, bahkan menjadi pemimpin para rasul. Kita melihat bahwa Yudas berakhir dengan bunuh diri. Apa yang membedakan mereka? Pak, Bu. Apa yang membedakan mereka? Khotbah ini akan menolong saudara dalam kau menjalani hidup ke depan. Yang setuju bilang amin. Khotbah ini akan membantu saudara dalam bagaimana engkau menjalani hidupmu ke depan. That's why nama dari Komsel di gereja ini teman. Bukan teman tapi mesra. Tapi teman seperjalanan. Kenapa? Karena life is a journey. Hidup ini adalah Hidup ini aja udah berat Pak. Hidup aja udah berat. Khotbah aja di tengah jemaat yang diem udah berat. Hidup ini aja udah berat. Kalau kamu menjalani sama orang yang mohon maaf. Ngerampok damai sejahteramu. Mencuri visimu. Melemahkan imanmu. Yang tiap hari neken kamu. Perjalanan kamu makin berat. Maka ada kutipan yang terkenal dikatakan demikian. If you wanna go faster, go alone. Kalau pengen kamu berjalan cepat. Jalan sendiri. If you wanna go further, kamu pengen maju jalan lebih jauh, go together. Tahu together? Itu sayur yang biasa orang suka makan. Together. Nggak lucu, kita jalan aja, lanjut aja lah. Simon Petrus mendekatkan kepada komunitas yang benar. Apa komunitas Simon Petrus? Simon Petrus ketika jatuh, gagal, dia kembali kepada murid-murid. Amin. Murid-murid itu memulihkan dia. Murid-murid itu apa? Membuat dia pulih. Dia kembali ketemu panggilannya. Yang setuju bilang amin. Yudas ngapain dia? Dia pergi ke para imam. Ngapain pergi ke para imam? Main golok bareng. Enggak. Ngapain dia? Dia bilang, aku menyesal. Dan para imam bilang apa? It's none of my business. Urusan lu. Kita tahu endingnya. Bahwa Simon Petrus terus dipakai Tuhan. Dan kita juga tahu endingnya. Bahwa Yudas bunuh diri. Saya selalu bilang sama saudara, hati-hati. Hati-hati. Terutama engkau anak-anak muda. Bahkan gak usah anak muda. Orang tua pun mohon maaf hati-hati. Di masa tuamu kalau kamu gak punya komunitas mohon maaf ya. Anakmu sibuk dengan pekerjaannya. Anak-anakmu sibuk hanya datang di weekend saja.
Dan kalau kamu Senin sampai Jumat kamu nggak ngerti mau buat apa. That's why kenapa banyak orang tua, mohon maaf saudara, di masa tuanya malah makin stres. Kata orang post power ranger. Post power syndrome. Nah kita akan belajar pada hari ini mengapa kita membutuhkan komunitas yang benar. Mari kita lihat firman Allah Ibrani 10, 24, 25. Nanti akan ada kesaksian 2 orang yang luar biasa. Teman-teman saya saudara, kita akan dengar kesaksian mereka. Ibrani 10, 24, 25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Ayat yang ke-25, janganlah kita. Marilah kita saling menasihati semakin giat. Menjelang hari siapa? Hari siapa? Bilang kiri kanan saudara, udah mau kiamat bilang. Amin. Loh ini bukan ngomong kosong loh. Saudara lihat aja berita apa yang terjadi. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, kita perlu pay attention dengan apa yang terjadi di Middle East. Apa yang terjadi di Timur Tengah, kita perlu pay attention. Kalau terjadi sesuatu di Timur Tengah, karena Alkitab dalam iman kekristenan, perspektif kekristenan, apa yang terjadi dengan bangsa dalam tanda kutip pilihan Allah, itu bisa menjadi sebuah tanda kapan kedatangan anak manusia. Nah Alkitab saya mengatakan dengan jelas, menjelang hari Tuhan yang apa? Artinya apa? Iblis tahu waktunya sudah dekat. Iblis tahu ini sudah extra time. Oleh karena itu di mana-mana dalam pertandingan, dalam sepak bola khususnya, kalau udah mau extra time, musuh menyerang gila-gilaan. Musuh akan melakukan, will do anything. Makanya gak heran banyak orang Kristen bilang sama saya, Pak Pendeta kenapa ya hari ini banyak masalah. Pak Pendeta kenapa ya banyak tantangan. Pak Pendeta kenapa hidup saya kok belakang ini jadi makin berat. Pak Pendeta kenapa ya saya udah teriak-teriak tapi jemaat diam aja. Woi. Gue buka juga nih. Amin. That's why itu alasan kenapa belakangan ini hidupmu, engkau sudah bertobat, kau ikut Tuhan. Kenapa belakangan ini tiba-tiba ada tantangan? Karena iblis tahu. Saya tahu minggu lalu saya ke Surabaya, saya tahu. Dan kau kaget kan tiba-tiba kok video. Karena saya mencintai engkau. That's why kenapa iblis hari-hari ini nyerang saudara. Karena dia tahu iblis sudah dimarahin sama bosnya iblis. Bilang mau dibakar kita. Lo cari teman yang banyak. Itu ketawa palsu itu. Mari kita akan belajar. Kenapa kita butuh komunitas yang benar? Saudara siap diberkati? Pak, Bu, saya udah lama jadi pendeta, udah 2000 tahun. Dan salah satu khotbah yang bikin saya super excited ini. Salah satu khotbah yang bikin saya kayak, bahkan tadi malam kalaupun gereja masih buka. Ini, kenapa? Karena I know for sure, saya tahu banget. Hidupmu berat karena kamu sendirian. Saya tahu banget kenapa kamu banyak masalah, kenapa kamu gak maju-maju. Karena kamu so iya dengan gayamu sendiri gitu loh. Yang pertama, mengapa kita butuh komunitas? Yang pertama karena pertumbuhan berasal dari kesatuan komunitas. Mantap. Sarang heyo Bu. Bu ngomong-ngomong udah gabung komunitas belum? Amin lo belum gabung Bu. Menurut dari sebuah penelitian, dari yang namanya sebuah penelitian dikatakan bahwa di titik kurang lebih ada 380.000 orang dalam 7,5 tahun. Diketemukan bahwa orang yang tinggal dalam sebuah komunitas, orang komunitas artinya punya teman, punya persahabatan, artinya punya keluarga yang baik, artinya punya support system. Kan enak ya kita malam-malam atau ke restoran makan, ada teman ngobrol, enak kan? Apalagi ada yang bayarin lebih enak kan? Enak dong kumpul nih sama teman-teman kita para pendeta habis pulang pelayanan biasanya malam makan. Kumpul ngapain? Ngobrol aja ketawa ketiwi. Bisa kebayang gak kau punya banyak duit makan di restoran? Makan sendiri. Ngomong sendiri. Ada di sini nasi, kau bilang ada nasi nih. Oh iya. Orang bilang so gila dia.
Nggak bisa ngerti nggak maksud saya? Komunitas membuat orang yang tinggal dalam komunitas memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik dari mereka yang nggak punya teman. Berikutnya apa lagi? Mereka yang terisolasi, artinya mereka yang sendirian. Pak Pendeta, saya orang introvert. Saya orang nggak bisa ramai-ramai. Bahkan penelitian ini bilang orang introvert sekalipun butuh teman. Contoh paling gampang begini deh. Ini lihat nih. Saya bisa sendiri nggak? Kalau saya WL sendiri, main musik sendiri, nyambut saudara di depan, paling 1 minggu udah rumah sakit jiwa saya. Apalagi udah khotbah begini lo diem begitu semua. Halo, bisa ngerti maksud saya? Hari ini saya di sini pakai jas, ada tukang jahit yang jahitin. Ini kemeja istri saya yang pilihin. Ini rambut saya yang bikin. You need a community. Emang Bekasi nggak ngerti Inggris dia. Bekasi, you need, I know, need. Aing liar, aing. Rancangan dunia, mereka yang terisolasi 3 kali lipat berisiko meninggal dunia dibanding mereka yang punya hubungan relasional yang kuat. Mohon maaf ya, saya nggak tulis di slide saya. Tapi kenapa banyak orang yang ngalamin penyakit Parkinson? Banyak orang yang mengalami yang namanya pikun. Kenapa banyak orang mengalami berbagai macam penyakit? Salah satu surveinya menunjukkan mereka tidak punya tempat berbagi. Kenapa banyak anak muda sekarang mengalami mental health? Karena mereka nggak punya teman buat cerita. Pak, kenapa orang bayar mahal psikiater, psikolog? Kenapa bayar mahal? Yang per jamnya bisa 500.000, per jam bisa 2 juta. Karena mereka butuh cerita. Ceritakan padaku. Ini sosok Gen Z saya. Amin. Mari kita akan melihat lagi rancangan dunia individualisme. Dunia merancangkan untuk kita tinggal sendiri. That's why saudara perhatikan deh. Makin kesini teknologi makin bikin kita terisolasi. Makanya kita apa dulu kalau mau makan, kita keluarin mobil, keluarin jalan kaki, beli makanan, betul apa tidak? Dalam perjalanan kita ngobrol sama orang, kita tanya sama abangnya, bang udah lama, abangnya jawab, so tahu lo. Jangan tanya-tanya lo misalnya. Kenapa kita keluar makan, kita ngobrol, kita berkomunikasi, kita ketemu orang. Kita kalau mau apa-apa ketemu orang ngobrol gitu loh. Jangan diem aja kamu, aku kan bingung. Ngobrol, dikatakan penelitian, teknologi, lihat sosial media sekarang. Apalagi ada fitur-fitur Menara Eiffel. Orang bisa pergi liburan di foto Menara Eiffel. Padahal mah di Tambun dia. Amin. Rancangan Tuhan apa? Rancangan Tuhan kolektivisme, community. Makanya ketika Yesus mati dan naik ke surga bangkit, dia bilang apa sama murid-muridnya? Lakukanlah ini. Apa? Perjamuan kudus. Kenapa namanya Holy Communion? Communion. Dari mana communion? Komunitas, bos. Ketika kamu meminta Allah, meminta kita untuk melakukan tubuh dan darah Yesus, Allah meminta kita doing this as remembrance of me. Ingat aku dan doing together. Lakukan bareng-bareng. Oke, saya mau terbang ke Amsal 18 ayat yang pertama. Yuk kita cepat saja, Amsal 18 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Orang amarahnya apa? Makanya ada lagu dulu, yang zaman dulu. Kalau sendirian itu bahaya. Kenapa? Suka ada setan yang gangguin. Coba saudara sendirian. Mikirnya macam-macam kan? Betul apa tidak? Kan banyak orang, mohon maaf. Kenapa banyak orang yang udah menikah lama, mereka udah berdua. Kalau salah satunya meninggal, pasti yang satu pengen juga meninggal. Kenapa? Tanya sama dia, jangan tanya sama saya. Mana gue tahu kenapa. Nanya gue. Yang meninggal orang dia bukan untuk gue. Ada yang, kenapa? Karena
Saya kalau keluar kota sekarang Pak Bu, saya udah bilang, saya suka minta maaf sama yang ngundang saya. Saya mau datang pelayanan, tapi saya minta tiket 2 ya. Boleh ya. Siapa yang dampingin saya? Istri saya. Saya tuh pernah tidur di hotel sendirian, saya bingung ngapain. Karena biasanya ada teman, walaupun istri saya cuma di samping, walaupun dia sibuk sama HP-nya. Tapi tuh tidur lihat mukanya, bikin tenang. Istri saya lagi panas, lagi flu dia. Jadi saya ngomong ini biar dia lebih baik. Mari kita akan belajar yuk, biar cepat saja saudara yuk. Sama-sama Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Saudara siap diberkati, amin. Yuk 3, 2, ya. Coba stop sekarang yang jomblo baca ayat ini. Jomblo. Ya, jomblo, hanya jomblo, yuk. Engkau yang baca jomblo. Engkau pulang dapat pasangan hidup, jomblo. 3, 2, ya. Nih maaf ya kalau udah jomblo kamu pemalu, gak dapet jodoh. Udah gede-gede aja. Kau baca sekaligus deklarasi, gue jomblo nih. Siap jomblo? Weh mantap. Saya sebenarnya buat dia aja ini. Derin yuk, jomblo baca semua, 3, 2, ya Tuhan. Pak, jomblo Pak. Dan Pak, sampingmu istrimu mau nikah lagi Pak. Tidak baik kalau manusia itu seorang, aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang apa? Sepadan, sama-sama bilang sama saya, sepadan. Tahu sepadan? Pulau yang diributin antara Indonesia sama Malaysia. Itu yang ngerti pinter. Baca koran, yang gak ngerti ya itu. Bekasi. Sepadan, artinya apa? Kamu tuh perlu punya teman yang sepadan. Kamu tuh perlu punya komunitas yang sepadan. Kamu tuh perlu punya komunitas yang sevisi sama kamu Pak. Sevisi sama kamu Bu. Cari teman kamu yang sama-sama, mohon maaf saya terus ngomong gini, yang cinta Yesus gitu loh. Amin. Yang apa? Yang cinta Yesus gitu loh. Kenapa banyak orang di gereja, dia pulang, dia ibadah, sampai di rumah jatuh dosa lagi, gak punya komunitas. Kata penolong dalam bahasa aslinya menggunakan kata badat. Badat dalam Ibraninya badat. Ya orang Batak ingat badat. Jangan kau ubah-ubah. Nanti kau bilang bodat lagi. Badat, ingat badat. Pak, Amang, ingat Amang. Yang bilang, tadi apa pendakian itu? Apa terpisah itu? Bodat ya. Badat artinya terpisah, terisolasi. Kata seorang diri dalam bahasa Ibraninya terpisah. Bahasa gampangnya gak gampang. Tahu manekin atau pohon nih, pohon. Thank you Randy. Ini Randy lagi sibuk memulihkan citra. Randy, pegang dulu Randy. Pegang dulu Randy. Pegang dulu, pegang. Ini adik saya, udah. Tanya sama dia. Salah satu cara Tuhan memulihkan dia dengan istrinya adalah apa? Komunitas. Di satu Indonesia Raya, termasuk lo kan ngomongin. Nih, pegang. Woy. Badat terpisah artinya gini nih. Nih terpisah. Bisa hidup gak? Sementara hidup, lama-lama mati. Terpisah kayak begini. Makanya kita bilang tidak baik seorang diri saja. Dari awal penciptaan, bahkan di Taman Eden sekalipun yang semuanya ada, yang gak ada orang jahat Pak, yang gak ada pinjol di sana. Yang gak ada yang anak Anda kecelakaan. Transfer sekarang. Padahal anakmu di sampingnya. Di Taman Eden aja Allah bilang begini, tidak baik seorang manusia, seorang diri saja. Badat. Pak ingat Pak, badat. Terpisah. Terpisah itu begini, ini nih. Kalau di sini dia numbuh. Tapi kalau dipisahin
hidupku akan menemukan arti kalau kamu tertanam di komunitas. Kau bantulah. Tepuk tangan buat Randy, terima kasih. Amin. Kata penolong, aku akan memberikan mereka saya minta tolong 5 orang tim TS untuk bantu saya, 5 orang. Yuk, bisa bantu saya. 5 orang dulu, habis itu kita akan masuk kesaksian. Bisa lihat. Penolong, sama-sama bilang sama saya penolong. Penolong, yuk. 5 orang. Ayo, 5 orang, yuk cepat yuk. Ayo Pak, udah gak usah malu-malu. Ya kok, gimana? Ayo, yuk. Sinang matulo, sinang matulo. Ayo. Ini mau apa nih? Pak, sini Pak. Ezer, kata penolong dalam bahasa asing menggunakan kata Ezer. Sama-sama bilang sama saya Ezer. Pak, tolong kasih lingkaran Pak. Lingkarin saya. Tutup, pegangan. Pak, jangan halangin kamera Pak. Ezer, penolong. Penolong artinya apa Ezer? Orang yang mengelilingi. Orang yang mengawal. Orang yang membantu. Pak, kencang ya Pak. Saya mau lari dari Tuhan. Saya mau ninggalin Tuhan. Ada yang jagain. Kuat ya belakang. Yang ini deh, lebih gede. Saya mau jatuh. Sekali lagi saya mau jatuh. Every night in my dream I see you. Sayang. Lihat. Saya mau lari dari Tuhan. Ada yang jagain saya Pak. Saya kecewa. Bilang gini, no. Ada Tuhan. Saya lagi lemah. Saya punya tempat buat bersandar. Aku tenang Mas. Ya. Ada yang buat sandarin Bos. Thank you. Udah kasih tepuk tangan buat mereka. Circle. Makanya orang dunia bilang show me your friend. And I will show you your future. Show me your Ezer. Kasih tahu sama saya Ezer kamu. Emang apa yang bikin saya kuat melewati badai kehidupan kemarin? Pasti Tuhan Yesus semua juga tahu. Tapi komunitas di belakang saya yang percaya sama saya. Yang bilang sama saya, maju bang. Kita di belakang abang. Pas saya maju, gak ada. Mana orang? Kata lu di belakang. Komunitas. Kamu tuh udah Senin sampai Jumat diperes sama dunia. Terus ke gereja juga udah telat datangnya. Ibadah jam 7:30 kok nyampe 8:20. Telat lagi terus gitu. Gak ada orang bertumbuh, cuma hari Minggu doang. Gak ada. Gak ada orang bertumbuh, gak ada orang imannya kuat. Gak ada orang hebat dalam Tuhan. Cuman hanya satu kali Sunday service di hari Minggu. Gak ada. Saya panggil 2 orang yang saya bangga banget, 2 orang ini. Yang pertama namanya Johan, yang kedua namanya Ayu, suami istri. Mereka bersaksi kepada saudara bagaimana Tuhan memulihkan mereka dalam komunitas. Kita kasih tepuk tangan buat mereka dulu. Ayu dan Johan bisa boleh maju ke depan. Yuk kita biar lebih semangat lagi dong, kasih tepuk tangan nih buat mereka. Ayu Johan bisa maju ke depan. Johan thank you. Johan, Ayu thank you bisa kemari. Oke, Johan sama Ayu bisa ceritakan ini Johan, ini Ayu tentang bagaimana kalian tergabung dalam teman seperjalanan ya? Betul, Mister. Betul ya. Dalam teman seperjalanan apa namanya? Desire. Desire ya. Kayaknya sudah berdua menikah ya? Ya. Anak? Anak 1. Satu, nama anaknya siapa? Leticia. Leticia ya. Oke. Siapa kasih nama anaknya?
Pastor. Oh iya benar ya. Sombong dikit. Coba ceritain dong bagaimana cara kalian, Ayu ini Bapak Ibu dari agama seberang. Oke, ini seberang dia. Jadi dia bukan latar belakangnya Kristen, tapi ngalamin Tuhan. Dan biar mereka yang cerita deh. Ya silakan. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Kerinduanku Church. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Lead Pastor serta keluarga besar Kerinduanku Church. Kami boleh berdiri di atas mimbar yang kudus ini. Jadi kalau boleh sedikit cerita terkait komunitas ya Bapak Ibu semuanya. Saya berasal dari rantau, dari Surabaya. Dan memang dari kecil saya hidup di kalangan komunitas yang minoritas lah. Nah, dengan adanya komunitas yang ada Tuhan di dalamnya, kalau saya pribadi merasakan bahwa ada pertumbuhan iman yang luar biasa. Dari komunitas yang saat ini kami ada di dalamnya, puji Tuhan saya dari dulu punya vision bahwa ingin menyelesaikan Alkitab. Tapi sejak saya hidup 27 tahun ini, saya belum bisa menyelesaikan itu. Dengan adanya komunitas yang saat ini kita ada di dalamnya, Tuhan Yesus hadir, puji Tuhan TS Desire sekarang sama-sama untuk berlomba-lomba bisa baca Alkitab sama-sama. Dan goals kita sampai dengan akhir tahun 2024 ini kita akan menyelesaikan sebagian dari perjanjian baru. Itu Bapak Ibu, mungkin akan dilanjutkan istri. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Our Lead Pastor atas kesempatannya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan sama Our Lead Pastor, saya kebetulan bukan dari latar belakang orang percaya. Jadi dari kecil memang tumbuh dan besar itu nggak ada pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi seiring berjalannya waktu ketika besar saya harus cari tahu nih mengenal pribadi Tuhan Yesus tuh seorang diri. Jadi cuma kenal Tuhan tuh dari ibadah tengah minggu sama ibadah minggu aja. Pulang udah nggak ada tempat untuk sharing kebaikan Tuhan Yesus tuh seperti apa sih. Gimana sih saya mengalami Tuhan Yesus, kurang lebih seperti itu. Dan puji Tuhan di TS Desire ini banyak teman-teman yang latar belakangnya kurang lebih sama seperti saya. Jadi rasanya tuh Tuhan Yesus kayak menempatkan saya di komunitas ini supaya saya tuh ingat saya tuh berasal dari mana, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana Tuhan tuh menyertai, memulihkan saya sampai bisa ada di titik ini, kurang lebih seperti itu. Dan rasanya kayak punya family in Christ ya Kak. Jadi ada keluarga di dalam Kristus yang mana ketika kita mau jatuh atau mereka udah lihat sign kita akan jatuh, mereka tuh nahan kita, mereka tuh nopang kita. Bukan yang mereka justru membiarkan kita terjatuh, tapi kita semua tuh hand in hand untuk saling tarik ketika ya satu dan yang lainnya tuh udah mulai jatuh. Makanya menurut aku sendiri komunitas itu kayak, kita tuh kayak sebatang lilin ya. Jadi once kita satu apinya udah padam, teman-teman komunitas kita inilah yang nantinya akan nyalain api iman kita lagi. Kurang lebih kayak gitu sih kayak dia. Wow. Terima kasih. Kalimatnya bagus, saya curi ya. Kita seperti sebatang lilin yang kalau kecil mau mati ada lilin yang lain. Kalau besar kita bisa bakar. Mesti bisa bakar hidup orang lain. Kira-kira kalau boleh simpulin Ayu sama Johan, kira-kira perubahan apa yang paling kelihatan, yang nyata banget before and after kalian gabung dalam komunitas teman seperjalanan? Oke, cek. Kalau dari saya pribadi kayak, dulu saya tuh berhalanya pekerjaan. Setelah ikut komunitas ini, awalnya memang saat pertama kali kita masuk jalanin ibadah ya, itu iblis kencang banget. Tapi lambat laun dengan adanya komunitas ini, mau sebesar apapun tantangannya, Tuhan izinkan kami boleh ibadah sama-sama di komunitas kami. Saling nguatin gitu Saling ya? nguatin Kak. Oh puji Tuhan, thank you. Ayu kira-kira apa yang membuat Kalau perbedaan? dari Ayu pribadi, kita jadi bertumbuh ya Kak. Jadi rasanya tuh kayak kita punya rem. Kurang lebih kayak gitu. Punya jadi, rem ya? Iya, jadi kayak kita kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada yang saling nguatin, saling ingatin. Jadi di komunitas ini tuh kita nggak dapat judgement. Kalau mungkin kita sama dunia kita tuh tertolak. Tapi di teman-teman komunitas teman seperjalanan ini saya ngerasanya ya teman-teman nopang mereka Anda nih. Oh, lagi. jadi kurang mereka lebih kenal kamu jadi tahu nih, kayaknya Ayu ini lagi mau marah yes, gitu ya. gitu. Karena mungkin kita komunitas kecil yang satu sama lain kita saling ngobrol ya Kak. Jadi kita saling kenal satu sama lain pribadinya kurang lebih itu seperti apa gitu. Jadi kalau ada permasalahan juga kita ngobrol satu sama lain gitu. Jadi enaknya kita punya teman buat cerita, tapi feedback inputan yang masuk itu adalah gak jauh dari firman Tuhan, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mereka ini berdua Bapak Ibu
suka WA saya. Kadang-kadang suka tengah malam apa gitu kan. Terus kadang-kadang kan saya pura-pura gak baca aja gitu. Gak baca. Coba lama saya perhatiin kok lama-lama udah mulai gak WA saya. Udah mulai gak apakah saya kurang keren gitu. Ternyata mereka udah punya gabung dalam teman seperjalanan. Dan Tuhan saksi perkataan saya, kalau WA cuman buat cerita kesaksian Tuhan. Dulu kalau WA, Kak Johan begini, Ayu begini. Saya bilang, Amanda begini. Jadi kita saling ceritain orang aja begitu. Nah, tapi sekarang mereka berdua, kalau ada salah satu orang yang saya melihat dari mess upnya, hancur-hancurnya itu mereka berdua. Dan hari ini, dulu mereka kalau ibadah Bapak Ibu nangis mulu. Bahkan bener ya lagu pujian aja nangis. Gitu karena kakinya keinjak bangku. Kita kasih tepuk tangan, Johan, I'm so proud of you. Ayo, thank you. Kasih tepuk tangan buat mereka dulu berdua, Bapak Ibu. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi biar kita bisa melihat apa yang saya ingin maksudkan sama saudara bagi hari ini. Mari sama-sama Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mari sama-sama kita akan melihat Yakobus 5 ayat yang ke-16. 3, 2, 1, ya. Karena itu dan saling apa? Supaya kamu doa orang bila dengan yakin sangat apa? Sekali lagi doa orang yang bila dengan yakin sangat besar apa? Kuasanya. Sama-sama bilang sama saya, doa orang benar besar kuasanya. Banyak orang hanya ingat belakangnya. Kenapa doa orang benar bisa besar kuasanya? Hasil ayat belakang ini adalah hasil dari ayat yang di atas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling supaya kamu apa? Jadi dalam komunitas ada kesembuhan. Amin. Dalam komunitas ada apa? Saya gak perlu cerita sama saudara beberapa dari mereka yang dulu terlibat sama yang namanya, mohon maaf Bapak Ibu, pornografi. Beberapa dari mereka yang dulu terlibat sama yang namanya, mohon maaf Bapak Ibu, dengan LGBT. Tapi berapa banyak dari mereka yang masuk dalam komunitas dan mereka bisa bercerita. Makanya dikatakan dalam bahasa Inggrisnya Yakobus 5 dikatakan demikian. Make this your common practice. Jadikan hal ini yang biasa untuk confess your sin to each other. And pray for each other. Dikatakan apa? So that you can live together whole and heal. Dikatakan bahwa jadikan kebiasaan untuk mengaku dosa. Mengaku pelanggaran, mengaku bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa kepada teman kita. Dan tenang, Bapak Ibu bisa percaya, dalam teman seperjalanan kita punya yang namanya kode etik. Kalau teman yang cerita, bukan lagi diceritakan, bukan beritakanlah Injil sampai ke pelosok dunia. Tiba-tiba ceritamu udah sampai gitu dan cerita itu udah sampai ke TS-TS yang lain. No, tapi cerita, ngobrol. Beberapa dari mereka bahkan sekarang sudah demanding sama leader TS-nya. Apa tuh demanding? Mulai nuntut, Kak saya punya masalah, Kak kapan kita kumpul lagi? Kemarin ada satu orang TS cerita sama saya. Salah satu keluarganya meninggal. Meninggal keluarganya dan dia sendirian. Nah, ada beberapa keluarga. Teman-teman seperjalanan mereka kumpul rame-rame datang ke rumah dukanya. Dan menurut kesaksian dari temen yang akan saya panggil nanti habis ini, dia cerita itu orangnya nangis bukan karena keluarganya meninggal. Tapi karena lihat ada temen datang di saat mereka lagi ngalamin duka. Bahkan dia bilang sama mamanya, mama harus gabung sama teman seperjalanan. Kan mama udah tua, ada yang tua-tua kayak mama. Saya tuh sayang sama saudara. Saya gak pengen saudara sendirian di dunia yang jahat ini. Pak Pendeta saya sibuk, tadi Johan bilang berhalanya pekerjaan. Pak Bu jangan pikirin, aduh saya udah sibuk, udah capek banget. Justru karena kamu capek, karena kamu sibuk, kamu butuh teman. Tenang, di teman seperjalanan ada peraturan, gak boleh jualan asuransi. Gak boleh jualan, gak ada pinjam-pinjaman duit. Dan kalau ngobrol hanya bahas Yesus. Kalau kamu punya cerita nggak ada, ya udah tahu belum? Itu tuh si Gideon, malah ngomongin pendetanya lagi. Saya akan panggil dua orang, mereka ini unik Bapak Ibu.
nanti biar mereka menjelaskan kenapa mereka unik. Saya panggilkan yang pertama Daniel dan Meti. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, itu yang wow itu anggota TS-nya tuh. Wow. Oke, Daniel, Meti, hello adek. Meti, ini Daniel, halo. Oke, bisa ceritakan kalian anak berapa dan ya monggo. Oke. Shalom semuanya Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Our Lead Pastor. Kita di sini berdiri buat kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdua sudah memiliki anak, 2 orang anak. Masih usia 2 tahun dan 10 bulan. Oke. Jadi masih bayi. Suami 1, puji Tuhan. Mantap ya. Oke. Kita mau sharing tentang teman seperjalanan di dalam. Kira-kira nama teman seperjalanan kalian siapa sih nama temannya? Nama teman seperjalanan kita adalah Fileo. Fileo, oke. TS Fileo. Oke. Oke. Jadi TS Fileo ini kita sering sharing mengadakan komsel seminggu sekali. Karena memang banyak di antara kita itu yang butuh tempat wadah untuk menampung cerita. Mungkin karena teman-teman kalau hari Minggu kan tidak bisa ya. Kita mau cerita, mau sharing satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Itu cuma bisa terjadi di komsel. Jadi disitulah kita ada komunikasi 2 arah antara kita dan anggota teman seperjalanan. Oke, Daniel? Ya, Pastor, awalnya, sebelumnya terima kasih. It's okay, sudah dikasih sudah, kesempatan. lanjut. Yeah. Memang awalnya kita dapat kategorinya ini adalah senior. Senior udah tahu ya Bapak Ibu ya. Senior tuh artinya gimana? Senior tuh artinya yang ya kayak orang tua saya lah. Oh, Ya. oke. Jadi saya kaget dapat kategorinya kayak gitu, sedangkan saya biasa handle anak muda sebelumnya. Dan itu waduh gimana nih Tuhan, aku udah ragu cuman ya udah ngalir aja. Jadi kita berdoa biar Roh Kudus yang pimpin. Akhirnya kita ketemu dan benar-benar memang kayak ketemu arisan keluarga gitu kan. Jadi banyak orang tua gitu kan. Tapi ketika kita fokus di tengah-tengah itu kita undang Yesus di situ, itu ternyata ngalir aja. Dan orang tua itu juga senior itu juga menerima karena kita bicarakan di situ tentang Yesus, bukan tentang kehidupan. Kalau ada orang tua kita mungkin akan, ngapain nih anak kecil ngomong apa gitu kan. Cuman kalau kita berbicara tentang Yesus semuanya kayak brother and sister aja. Seperti itu. Dan kita memang, aku mulai pelayanan full minggu itu tuh pas di gereja ini. Dan sebenarnya minggu nih waktu istirahat aku dari pekerjaan, dari ngurus anak gitu. Tapi semenjak pelayanan mungkin bilangnya akan capek ya. Cuman nggak tahu, happy aja. Terus berkatnya makin nambah ya, terus capeknya enggak hilang gitu. Amin. Karena semua yang kita kerjakan buat Tuhan Yesus gitu. Ya, itu yang aku sangat-sangat berterima kasih dikasih kesempatan, dipercayakan juga untuk memimpin Komsel. Itu juga yang jadikan aku sekarang jadi nggak kemana-mana. Biasanya hari Minggu di Taman Anggrek, Central Park gitu kan. Jadi udah sampai sekarang udah di gereja aja. Tapi sukacita aja gitu. Puji Tuhan. Terus rumah tangga juga diberkati, jadi ya jarang berantem lah sekarang. Oh haleluya. Karena nggak ada ruang untuk iblis masuk di situ. Amin, amin. Jadi kita full pelayanan, kita full urus anak, kita kerja juga, tapi Tuhan Yesus yang jaga. Seperti itu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka. Saya boleh tahu nggak sih mana anggota kamu datang nggak hari ini? Ya, aku mau undang satu mungkin perwakilan Pak Sugeng supaya bisa ceritain langsung. Oke, Pak Sugeng boleh? Wow. Dari rambutnya nih beda setahun sama saya nih. Silakan Pak. Monggo Pak. Baru pertama kemarin aku panggilnya Pak, sekarang udah Bro. Wow. Mantap. Monggo Pak Sugeng, kira-kira apa keuntungan dari gabung sama yang namanya komunitas ini? Oh, siap. Shalom semuanya. Ya, saya menyapa Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ya, terima kasih Lead Pastor Situ, Pak. Gideon Simanjuntak yang telah mengundang ya, memberikan kesempatan yang sangat baik buat saya. Ya, saya katakan tadi leader tes mengatakan bahwa
yang senior-senior, ya ini saya, ya, veteran. Dan saya baru tahu, Pak, kemarin Jumat itu, Pastor, kan kita ada komsel, komsel di sini. Nah, Kak Meti bilang, saya mengaku dosa. Ya, kenapa? Enggak, padahal dulu pertama pas saya disuruh memimpin komsel ini, kok semuanya anggur cap orang tua gitu kan. Ini kira-kira bisa nggak nih jalan nih? Jadi agak ragu mereka. Bener Kak Meti? Saya berkata ya di atas ya. Wih, mantul. Mau jadi pendeta Pak? Ya, saya ambil alih jadi Pastor Gideon, saya akan menyelesaikannya secara jantan. Siap. Apa nih yang paling bikin Bapak seneng? Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi pengalaman ini benar-benar. Wah. Tapi saya mau tanya dulu, di sini Bapak Ibu yang belum tergabung dalam teman seperjalanan dulu, siapa? Yang belum. Tolong jujur, jangan jadi berdosa kalian. Wah. Nah, ini target saya nih. Target saya, Bapak Ibu harus ikut. Jangan sampai menyesal nanti, ya. Jangan sampai menyesal ketika dipanggil Tuhan. Maaf, aku tidak mengenal engkau. Tuh, Pak Widodo. Be careful. Wah. Saya juga akan diundang itu KKR di Zimbabwe. Jadi saya juga bersama Pastor Gideon belajar bahasa Inggris supaya bisa menyesuaikan di sana. Okay. Ya. Oh, jadi luar biasa ya. Jadi di komunitas ini, padahal saya pertama waktu soft launching di AXA, saya nggak ikut. Udahlah. Pas waktu itu juga lagi antar istri ke dokter, jadi udah malam kecapean juga. Ya dah. Terus dipecah, kemudian TSP Leo ini mulai pertama komsel itu di sekitar Galaksi. Saya juga nggak ikut karena saya lebih condong untuk menemani anak saya waktu itu pergi. Ternyata saya tanya, gimana mah tadi komsel ya gini-gini. Ya saya pikir ya komsel cuma gitu-gitu aja ya, dari dulu juga paling ketemu ngobrol terus makan-makan udah. Bicara firman kayaknya saya tahu firman deh. Wah, nggak sombong ya. Enggak, ternyata lebih dalam lagi setelah saya masuk mengikuti TSP Leo ini luar biasa. Jadi pas saya ikut minggu keduanya, Pastor, itu wah, saya bilang, Tuhan gerakan hati saya. Lu udah lansia. Ini kesempatan terakhir buat lo. Jangan sampai kita nggak ketemu lagi nanti di sana. Waduh, saya takut, ya. Wah, Tuhan ampun. Saya akan membangkitkan, saya akan membuat TSP Leo ini benar-benar bisa bertumbuh bersama ya dalam iman, berakar dan berbuah manis ya supaya kita semua bisa menjadi berkat. Ya, jadi saya benar-benar puji Tuhan saya bisa menjadi berkat yang saya rasakan selama ini. Sebab kalau kayaknya ya tanpa saya dan ini juga nih senior saya nih Pak Heriun. Woi, orangnya lemah gemulai, pemalu tapi lucunya luar biasa, Pastor. Iya, jadi kita saling melengkapi. Wih situ. Iya, saya benar-benar menemukan komunitas yang benar-benar sangat akrab. Mantap ya. Pak, durasi Pak. Ya Pak ya, kita kasih tepuk tangan dulu Pak Pak Sugeng. Masih banyak. Makasih Pak ya, Tuhan berkati Pak ya. Makasih banyak. Iya Pak ya, hati-hati Pak. Ya. Pak jangan dibawa pulang mic-nya Pak. Ya, thank you. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Saudara, itulah yang akan menjadi gambaran dari teman seperjalanan saudara. Karena waktu saya sudah habis Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan lagi beberapa poin mengenai teman seperjalanan. The Power of Community. Saya bagi menjadi 2. Besok akan lebih dalam lagi dan akan ada kesaksian. Semoga orangnya mau karena mungkin masih pemalu. Ini orang yang jatuhnya itu jatuh banget. Jatuhnya benar-benar jatuh banget, dosanya jatuh banget. Tapi di komunitas itu dia berani cerita, dia buka semuanya. Bahkan dia beberapa kali, tiap kali mau jatuh dia WA temennya dan bilang, gue lagi pengen nih. Terus temennya langsung support dan sebagainya. Kami tahu komunitas ini gak sempurna karena yang sempurna itu di surga.
Tapi kami tahu setidaknya kami bisa memberikan opsi kepada saudara. Ketika saya pertama kali diminta Tuhan dalam sebuah doa, impresi di hati untuk mendirikan gereja, saya tanya sama Tuhan, apa bedanya gereja ini Tuhan? Dan salah satunya yang Tuhan taruh di hati adalah gereja yang akan kamu layani harus punya hati untuk orang-orang yang terhilang. Makanya Home for the Outcast saya suka bilang. Dan yang kedua harus sel. Harus menjadi komunitas sel. Oleh karena itu doa saya boleh undang teman-teman pemain musik dan seluruh para pelayan Tuhan. Doa saya di luar sana ada pendaftaran, ada barcode-nya. Ada barcode-nya saudara dan juga di luar juga nanti ada barcode-nya. Saudara bisa foto barcode-nya. Nggak usah pikirin, aduh doa dulu Pak Pendeta. Daftar aja dulu. Nanti dalam daftarnya Bapak Ibu kalau mau tanya bisa tanya. Kalau mau WA bisa WA. Dan bagi orang tua yang nggak ngerti bagaimana barcode daftarnya, di depan ada teman-teman pengerja yang bisa ngelayanin saudara. Doa saya agar kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Dan always remember this, yang punya surga, crazy in love with you. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Boleh kita satu di dalam doa saudara. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami yakin firman-Mu sangat menguatkan kami. Dan kami keluar dari tempat ini, kami memiliki komunitas yang betul